Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan merasakan penderitaan seperti yang kamu rasakan. Ketika orang dikhianati, umumnya orang menginginkan penderitaan yang dia rasakan itu, mantan yang sudah mengkhianatinya juga akan merasakannya. Dan itu pula lah yang akan terjadi dalam kehidupan mantan. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama, karena kita menginginkannya. Kita yang menginginkan mantan menderita seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin kita merasakan beban penderitaan itu sangat berat, ya. Kita sudah tidak punya apa-apa, tabungan sudah habis begitu. Kemudian mantan mengkhianati kita, sehingga membuat kita jadi stres, jadi tidak bisa tidur, jadi kehilangan nafsu makan, dan seterusnya. Itu yang kita rasakan pada saat ini. Nah, kita menginginkan mantan juga merasakan apa yang kita rasakan. Maka karena sebab itulah mantan akan merasakan penderitaan itu juga. Ya. Karena apa? Karena meskipun kita tidak berdoa agar dia menderita, meskipun kita tidak pernah mengucapkan itu, misal kalau sedang curhat dengan teman-teman dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kalau ada postingan-postingan video atau apapun tentang mantan, kita memberikan komen agar mantan juga merasakan penderitaan seperti yang kita rasakan. Itu termasuk tuh ke dalam doa-doa buruk kita untuk mantan. Termasuk juga bisikan hati kita. Ya, moga-mogalah mantan akan menderita juga seperti bahkan melebihi apa yang pernah kita rasakan. Nah, jadi seperti orang tua tuh ya, itu kan selalu dinasehati, jangan pernah mengatakan yang buruk untuk anak-anaknya. Misal mengatakan, ih ini kok nakal banget. Kita tidak pernah tahu. Ketika kita sedang mengatakan demikian, ternyata itu adalah waktu terkabulnya doa. Jadilah anak itu nakal. Bahkan tidak sering tuh orang tua tuh saking bangganya melihat anaknya itu aktif banget, bergerak terus begitu. Terus dia dengan sebenarnya kebanggaan, dia mengatakan, ih ini monsternya mami. Ya, padahal itu sebuah kebanggaan. Dan pada saat dia mengatakan itu adalah saat doa terkabul, maka jadilah nanti sifat anak itu betul-betul seperti monster tadi. Ya, apapun yang ada di sekitarnya pasti jadi berantakan begitu. Setelah dia tumbuh dewasa, dia dipasrahi mengerjakan apapun pasti berantakan. Bahkan dia memanajemen hidupnya sendiri pun berantakan. Ya seperti sifatnya para monster kalau kita lihat di film-film begitu. Nah, ketika para orang tua tuh dinasehati begitu, sebenarnya itu untuk semuanya. Ya, karena bisa jadi saat kita membisikkan
keinginan hati kita agar mantan menderita, itu adalah saat terkabulnya doa. Dan memang doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang sangat mustajab. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Bisikan hati dari orang yang terzolimi langsung Allah dengarkan. Karena orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang-orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Nah, itu sebabnya yang pertama, karena kita menginginkannya. Sebabnya yang kedua, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh sebabnya yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang kedua, kenapa mantan akan merasakan penderitaan seperti yang kita rasakan? Karena sifat yang ada pada diri orang ketiga. Orang ketiga itu kan adalah orang yang sangat egois. Dia tahu mantan adalah milik kita. Bahkan mantan ini sudah jadi istri kita. Sudah punya anak-anak pula. Ya. Orang ketiga itu juga begitu. Mungkin dia juga sudah punya istri, bahkan sudah punya anak-anak. Dia tidak menghargai perasaan istrinya, anak-anaknya. Dia tidak menghargai perasaan kita, anak-anak kita. Dia lihat mantan istri ini memang cantik, memang menarik. Pokoknya dia goda, dia rayu, dan dia rebut. Orang yang egois itu biasanya sifatnya satu paket. Ya, dengan sifat yang tidak setia. Artinya apa? Ketika ketertarikannya kepada mantan itu karena mantan istri ini cantik ya. Cantik itu kalau belum dimiliki. Begitu sudah dimiliki jadi biasa-biasa saja. Ya. Seperti misalnya kita pengen banget sebuah baju. Baju itu keren betul di dalam pandangan kita. 2-3 bulan kita miliki, ya rasanya biasa saja. Mosok keluar rumah pakai baju itu terus dan tidak pernah ganti. Ya. Nah, jadi memang sekarang sepertinya mantan itu sangat menarik, sangat mempesona. Tetapi setelah bersama 2-3 bulan, ya rasanya biasa-biasa saja. Ketika orang mencintai dan tertarik kepada fisik, maka saat ada seseorang yang lebih cantik lagi, lebih menarik, dan lebih mempesona. Tadi, orang egois biasanya sifatnya satu paket dengan tidak setia. Mudah saja bagi dia untuk mengkhianati mantan, untuk berpaling dan mengejar-ngejar seseorang yang penampilannya jauh lebih menarik daripada mantan tadi.
itu yang akan menjadi sebab kenapa mantan pun akan merasakan dikhianati oleh orang ketiga karena sifat yang ada pada diri orang ketiga itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.